Episode dimulai saat ritual perjodohan Laksmi dilakukan, namun Mangal menghentikannya dan berkata, "Tidak, ini tidak benar, perjodohan ini tidak bisa dilakukan." Semua orang terkejut dengan yang dilakukan Mangal dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Mangal? Laksmi akan menikah dengan keluarga kaya dan terhormat." Mangal menjawab, "Ya, dan dia akan menjadi istri ketiganya. Pria ini sudah menikah 2 kali, aku baru saja mengetahuinya dari pendeta." Ibu Nitin menjawab, "Yaitu memang benar. Istri pertamanya tidak bisa menyesuaikan diri dan yang kedua meninggal bundir, lalu di mana letak kesalahan anakku?" Mangal tetap menolak. Nitin emosi dan berkata, "Memang siapa kalian berani menolak aliansi ini? Gadis yang hanya sekolah di kelas 10, bahkan petugas kebersihan di kantorku dan pembantuku saja lebih terhormat." Mangal menjawab, "Kau memang kaya tapi sikapmu sangat menyedihkan. Aku tidak akan menikahkan Lakshu dengan pria bodoh sepertimu. Aku akan menemukan pria yang akan menghargai dan menghormatinya." Ibu Nitin berkata, "Dengar, kami datang pada orang miskin seperti kalian, meskipun kekayaan kami tak ternilai, perusahaan di mana-mana, bahkan kami mengalungkan emas di leher kera ini." Adit marah dan langsung mengusir mereka. Mereka pun pergi dengan marah. Santi menggerutu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Mangal? Kau baru saja mengusir keluarga jutawan. Orang kaya memang sedikit arogan. Lalu apa masalahnya?" Kusum berbicara pada Adit, "Nak, mengapa kau bertengkar dengan mereka? Mereka kenal bosmu. Itu bisa mengancam pekerjaanmu." Adit menjawab, "Ya, tapi mereka menghina keluarga kita, aku tidak bisa mentolerir." Dan apa yang dilakukan Mangal ini? Dia melakukan aliansi ini tanpa memberitahu kita tentang pelamarnya, dan lebih parah lagi dia datang terlambat hingga terjadi kekacauan seperti ini. Ayah Mangal berkata, "Nak, Mangal mempunyai banyak pekerjaan, dia mengurus anak-anak dan juga seluruh rumah. Mungkin itulah sebabnya." Adit menjawab, "Tapi ayah, aku kerja berangkat pagi pulang malam, dan ini tanggung jawab Mangal dan kami sudah mempercayainya." Adit berkata pada Kusum, "Bu, aku sudah sangat terlambat ke kantor, ayo ku antar ibu pulang dulu." Kusum menjawab, "Sebentar, biar ku panggil Mangal dulu." Adit menjawab, "Tidak, Bu. Mangal datang ke sini sendiri, jadi dia juga akan pulang sendiri." Kusum pamit pada keluarga Mangal. Mangal ke kamar Laksmi. Laksmi berkata, "Mangal, maafkan aku." Mangal menjawab, "Tidak. Kenapa kau minta maaf? Harusnya aku yang minta maaf. Ini semua salahku." Santi pun datang dan marah-marah. "Mangal, kenapa kau lakukan ini? Dengan membela Laksmi kau mengorbankan rumah tanggamu." Adit pergi dalam kemarahan. Mangal terkejut, "Apa?" Adit marah. "Tapi Bu, aku tidak bisa membiarkan Lakshu menikahi laki-laki itu." Santi menjawab, "Apa masalahnya? Mereka datang dari keluarga jutawan dan Laksmi beruntung mendapatkannya." Mangal menjawab, "Kalau begitu nikahkan saja Lipika dengannya." Santi menjawab, "Tidak. Kenapa aku harus menikahkan Lipika dengan pria tua seperti itu? Lipika gadis yang sangat cantik dan terpelajar. Sama halnya seperti ibu, aku juga tidak akan menikahkan Lakshu dengan pria seperti itu. Dia baru berusia 22 tahun, tidak masalah jika dia tidak menikah meski 10 tahun lagi, karena aku sudah berjanji pada almarhum ibunya, terlebih aku juga sudah berjanji pada diriku sendiri untuk menjaga Lakshu." Santi menjawab, "Lalu sampai kapan dia akan menjadi beban di rumah ini?" "Bu, setidaknya Lakshu mengambil tanggung jawab rumah, dia juga bekerja di toko setiap hari untuk menghidupi kalian. Ya, dia memberi nafkah di keluarga ini." Lalu apa yang dilakukan Lipika? Laksmi berkata, "Sudahlah Mangal, Bibi yang membesarkanku, jadi apapun yang dikatakan Bibi itu pasti untuk kebaikanku." Lipika membuka kado pemberian Nitin dan berkata, "Wah Laksmi, ini lipstik yang sangat mahal yang dipakai artis terkenal, dan lihat sari ini labelnya dari merek fashion ternama." Mangal berkata, "Lipika, simpanlah, kita akan mengirimkan kembali besok." "Sudahlah Lakshu, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang yang salah." Mangal mengingat masa lalu saat Ibu Laksmi meninggal. Ibu Laksmi menitipkan Laksmi pada Santi, "Tolong jaga dan besarkan anakku seperti anakmu sendiri." Setelah di rumah, Santi berkata, "Aku tidak bisa membesarkanmu dan menyimpan bayi Laksmi di teras saat hujan deras." Kemudian Mangal datang dan mengambil Laksmi. "Tidak Bu, Laksmi akan tetap bersama kita." Kembali ke masa kini, Mangal mencoba menelpon Adit namun tak juga tersambung. Laksmi berkata, "Apa Adit tak mengangkat teleponmu?" "Maafkan aku Mangal,
Gara-gara aku Adit Jati marah padamu, tidak Lakshu aku yang pelupa sudah kubilang padamu sejak pagi bahwa Adit sedang ada rapat penting di kantornya. Dengar Lakshu, aku tidak bisa pergi jika kau terus bersedih. Aku yakin suatu saat kau akan bertemu dengan orang yang menyayangimu, menemanimu dalam menggapai mimpimu, juga menghormatimu. Laksmi menjawab seperti kau bertemu Adit. Mangal menjawab kau akan mendapatkan yang lebih dari suamiku. Di tempat lain ada seorang penyanyi terkenal yang tampan rupawan, yaitu Kartik. Dia sedang berlutut di hadapan pacarnya, dan entah mengapa di layar kaca wajahnya disandingkan dengan Laksmi. Apa mungkin ini kisi-kisi ya? Hihihi. Kartik memberikan kotak perhiasan pada pacarnya, tentu wajahnya langsung cerah ceria. Namun setelah Kartik membukanya, wajah pacarnya tiba-tiba cemberut dan ternyata karena isinya tak sesuai ekspektasi, dia membayangkan sebuah cincin namun ternyata hadiahnya sepasang anting. Kartik bertanya, "Kenapa? Apa kamu tidak suka?" Wanitanya menjawab, "Ini bagus tapi aku kira kau akan memberikan cincin dan melamarku." Kemudian Kartik memberikan cincin dari dahan dan berlutut. "Maukah kau menikah denganku?" Wanitanya menjawab, "Ya." "Ya, ya tentu saja aku mau. Terima kasih sayang." Di rumah Mangal, Kusum menegur Mangal karena memasak sambil melamun. Mangal berkata, "Maaf Bu, entah kenapa aku lupa mematikan kompornya." Kusum berkata, "Tidak apa-apa Mangal, ada saatnya suami marah, tapi kita tetap harus fokus ketika bekerja. Apa kamu pikir ayah selalu tenang seperti ini?" "Tidak. Dulu ayah juga sering marah besar ketika di kantor ada masalah, namun kita sebagai istri harus tetap sabar." Ayah Adit datang dan berkata, bagaimana Mangal tidak gelisah karena acara perjodohan Laksmi. Belum sempat ayahnya menyelesaikan pembicaraan, Kusum memintanya untuk tidak melanjutkan. Lipika berkata, "Bu, aku sudah membeli gaun untuk dipakai saat pesta pindah rumah Kak Mangal dan harganya 800 saat diskon." Lalu Santi mengeluh, "Entah hadiah apa yang harus kita bawa untuk acara rumah baru Mangal. Laksmi mengelola toko setiap hari, dia pasti curang. Entah di mana dia menyembunyikan sebagian uangnya." Ayah Mangal berkata, "Aku tahu di mana menyembunyikannya. Mari ikut saya, biar ku tunjukkan." Suaminya menunjukkan celengan yang sudah ditulis peruntukannya. Kendi pertama biaya buku dan sekolah Lipika. Celengan kedua perawatan paman dan bibi. Celengan ketiga hadiah Mangal. Celengan keempat untuk urgensi. Santi memecahkan kendinya dan berkata, "Lihatlah, apakah ini cukup untuk membeli hadiah untuk Mangal? Jangankan untuk membeli sofa, uang ini cukup untuk apa?" Laksmi datang dan memungut uangnya. Laksmi memberikannya pada Santi namun tidak menerimanya. Kemudian Laksmi berkata, "Oh iya Bi, hari ini di toko cukup ramai." Laksmi menyerahkan semua penghasilannya. Santi segera mengambil dan menghitungnya. Suaminya berkata, "Lihatlah, dia mendapatkan penghasilan lebih dan memberikan semuanya padamu." Santi menjawab, "Kamu bilang pendapatan lebih? Ini hanya 5.000 dan bukan 50.000. Dan aku sudah menampung dan menelan keluhannya selama ini. Mengapa dulu aku tidak mengirimnya ke panti asuhan saja?" Suaminya berteriak marah, "Santi!" Laksmi berkata, "Aku akan pergi ke pasar membeli rempah-rempah." Di tempat lain, Adit baru sampai di kantor sambil menggerutu. "Hanya aku yang tahu bagaimana rasanya hidup bersama Mangal. Di zaman ini, laki-laki butuh istri bulan pembantu." Kemudian bosnya menelpon dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Harusnya urusan pribadi tidak sampai ke kantor Tuan Adit Saksena. Nitin Bharadwaj adalah teman dekatku sekaligus pesaing perusahaan kita. Dan istrimu telah menghinanya." Adit menjawab, "Pak, maafkan saya. Sebenarnya saya tidak mengetahuinya." Kita lanjut di episode 4 ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di episode 4. Terima kasih.